back to People Scansa. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial dari mata pelajaran pendidikan agama Islam. Siapa lagi kalau bukan Pak Rudi? Ya Pak, disapa dulu Sobat Menpodnya. Oke, selamat pagi semuanya menjelang siang. Saya Rudi Nazarudin, guru SMK Negeri 1 Rangkas Bitung, membidangi atau mengajar pendidikan agama Islam. Salam untuk semuanya. Oke Pak, kita langsung aja kali ya masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Siap. Yang pertama nih Pak, kita boleh tahu nggak sih riwayat pendidikan Bapak? Oh baik, terima kasih. Secara umum seperti biasa ya, dari SD nih. Iya, SD. Iya, pernah di TK juga, TK Bayangkari ya di Rangkas Bitung, kemudian SD Multatuli MC 9, kemudian SMP-nya SMP Negeri 4 Rangkas Bitung, kemudian dari sana ke pondok pesantren di Darul Kolam Gintung Balaraja ya, Tangerang. Kemudian dari SMK atau dari pesantren, dari SMA ya, dari aliyah betulnya. Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, kalau dulu namanya IAIN Syarif Hidayatullah. Ya, ambil jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, gelarnya Sarjana Agama. Kemudian melanjutkan S2 di Untirta, ambil jurusan karena nggak selesai juga di sana, nggak selesai gitu ya S2-nya. Tapi kemudian Bapak melanjutkan S2 kembali di Universitas Uninus, Universitas Islam Negeri, Universitas Nusantara, Universitas Islam Nusantara di Bandung ya. Ngambil jurusan manajemen pendidikan. Kemudian melanjutkan S3 juga di universitas yang sama, mengambil jurusan yang sama. Mungkin itu sesingkatnya ya. Bapak ini keren ya, sudah S3 gitu. Oh, nggak habis aja. Menpod harus kayak Bapak deh, semangat belajarnya. Nah, Bapak sudah berapa lama mengajar di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung ini, Pak? Iya, kalau lama ya mungkin 20 tahun ya, 2004 ya kalau nggak salah ya. Saya aja itu belum lahir, iya. Bapak udah ngajar di sini. Ya, karena beberapa guru yang sekarang ada juga dulu murid-murid Bapak gitu ya. Murid Bapak gitu. Bapak pernah menjadi bagian kurikulum atau lainnya di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung ini nggak sih Pak? Ya, alhamdulillah oleh Pak Kepala dulu ya, zaman Pak Sukatmana, Bapak pernah jadi koordinator BK, kemudian pernah jadi pembina OSIS, kemudian di zamannya Pak Palati menjadi wakil kepala bidang kesiswaan ya di SMK itu, mungkin itu. Banyak jadi pengalamannya Bapak. Ya, enggak. Di SMK Negeri 1 Rangkas ini Bapak mengajar mapel apa aja nih Pak? Kebetulan cuma satu ya, karena pelajaran lain khawatir nanti bapaknya tersesat ya, mengajarkan kalau nggak bisa kan bukan bidang kita, khawatir nanti salah mengajarkan itu. Bapak kan ngajar PAI nih ya Pak? Ya. Di kelas apa aja Bapak ngajar? Kalau sekarang ini mungkin ya rata-rata di AKL ya, sama pemasaran. Jurusan pemasaran dengan akuntansi ya. Jadi itu baik kelas 1, kelas 2 atau kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12-nya gitu. Ngajar semua gitu. Ngajar semua ya. Dan Bapak pernah jadi walas gak? Pernah, tentu saja pernah ya. Iya. Hari ini juga atau tahun ini juga 2014 jadi walas di 10 pemasaran 2. 2024. 2022 ya. Iya 2024, oke siap. Selain apa tadi udah di pertanyaan, mohon maaf. Gimana menurut Bapak pentingnya mata pelajaran pendidikan agama Islam ini Pak? Ya karena Bapak mengajar PAI ya tentu paling penting menurut Bapak dari pelajaran-pelajaran lain, karena pendidikan agama Islam tuh bukan hanya untuk urusan di dunia ya.
Iya. tapi juga urusan di akhirat. Jadi Bapak sendiri juga beruntung mengajar pendidikan agama Islam karena bisa berbagi dan juga menasihati diri sendiri terutama ya. Kadang-kadang itu yang yang kita lupa bahwa sesungguhnya hidup kita ini memang untuk mengabdi kepada Allah ya. Dan pendidikan agama Islam itu adalah salah satu pintu ya untuk bahagia dunia dan akhirat. Ya. Semoga kita bahagia dunia akhirat. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. Dan ada nggak sih Pak perbedaan mata pelajaran PAI di kurikulum Merdeka dan di kurikulum 2013 ini Pak? Oke, untuk perbedaan di PAI yang paling menonjol itu satu sih sebetulnya ya, hanya jamnya saja. Jika dulu di kurikulum Merdeka itu semua 3 jam. Kelas 10 3 jam, kelas 11 3 jam, kelas 12 juga 3 jam. Sekarang di kurikulum Merdeka kelas 10 2 jam, kelas 11 2 jam, baru hanya kelas 3 atau kelas 12 yang 3 jam. Itu yang di PAI ya. Gitu. Kelas 12 yang 3 jam. Iya, jadi ada penurunan jam ini ya, waktu itu aja mungkin. Dan bagaimana cara Bapak berkomunikasi kepada siswa agar siswa tersebut nih ya Pak mengamalkan pelajaran pendidikan agama Islam itu Pak? Bagaimana cara ulangi? Mengatasinya. Mengatasi cara agar Mengamalkan siswa tersebut Pak. Baik, kalau untuk mengatasi sebetulnya lebih pada ini ya, pada memberikan motivasi ya. Kemudian ada hal-hal yang yang kalau melakukan kebaikan itu bagaimana dampaknya kepada pribadi dan bagaimana dampaknya kepada orang lain gitu ya. Jadi lebih kepada pembiasaan, menghimbau, yang kedua memberikan pemahaman di dalam kelas, yang ketiga terus-menerus mengajak anak-anak untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Gitu, ya, Pak. Iya. Biar diamalin nih sama sobat Medpod. Ya. Dan Bapak itu metode pembelajarannya itu memakai apa Pak? Kalau Bapak banyaknya menggunakan ini ya, Infocus ya dan PowerPoint terutama ya, karena lebih gampang karena anak-anak kita kan ada gaya belajarnya itu beragam ya. Iya, betul. Ada yang auditori yang melihat, ada mendengar gitu, ada yang gerak kinestetik gitu. Jadi menggunakan PowerPoint, menggunakan Infocus itu paling tidak mewakili semua gaya belajar anak-anak gitu, sehingga kemudian tidak terlalu memberatkan buat anak-anak gitu ya. Apa kekurangan dan kelebihan memakai metode ini Pak pembelajarannya? Kelebihannya tadi Bapak sampaikan ya, bisa menjembatani semua gaya belajar anak, kelebihan itu. Yang kekurangannya mungkin kadang-kadang di PowerPoint itu kita juga tidak boleh terlalu banyak ya, teksnya. Jadi itu mungkin akhirnya guru itu harus menyampaikan dengan penjelasan yang lebih gamblang lagi. Kekurangan yang lain sih sebetulnya tidak terlalu nampak ya, karena PowerPoint itu menurut Bapak paling bisa mewakili kalau Bapak ya nyaman dengan itu. Jadi dan satu lagi sih memang yang agak lemah itu di PowerPoint, kadang-kadang Bapak suka terlalu asik menjelaskan gitu. Kadang-kadang lupa anak-anak kan udah mengerti apa belum gitu ya, atau kadang-kadang menanyakan kepada anak itu yang agak dilupakan gitu ya. Selama Bapak ngajar nih Pak, gimana pandangan Bapak pada siswa? Ada nggak siswa yang aktif gitu Pak dalam pelajaran Bapak atau gimana gitu Pak? Ya tentu ada ya, ada yang aktif, ada yang biasa, bahkan ada yang agak malas-malas gitu ya. Tapi itu namanya juga dari banyak orang ya, belasan orang, puluhan orang, tentu beragam. Mungkin juga kondisi dia sedang lemah gitu ya, atau sedang banyak pikiran, atau ada hal-hal lain
yang Bapak akhirnya memaklumi lah gitu. Cuma kalau misalnya yang wajar-wajar ya, tapi kalau misalnya sampai ngantuknya kelamaan ya ditegur gitu ya. Kadang ada yang tidur juga ya kan Pak di Ya kelas. pasti tuh. Kamu suka tidur nggak? Enggak Pak. Ah, enggak. Alhamdulillah rajin. Alhamdulillah. Nanti tanyain ke teman-temannya rajin nggak nih? Menyombongkan diri. Gitu. Ya, oke. Ada apa sih Pak selama mengajar di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung ini ada praktek apa aja nih Pak? Nah, kalau untuk pendidikan agama Islam ya prakteknya nggak banyak sih, cuma memang satu tentu saja dia membaca dan menulis Al-Quran satu ya, kemudian hafalan. Yang lain-lain mungkin ada praktek simulasi pernikahan ada tuh ya. Jadi anak-anak tuh didandanin layaknya pengantin gitu, ada iring-iringan, ada macam-macam ya seperti aslinya gitu. Cuma disimulasi dan mereka itu yang biasanya dilakukan di dalam pendidikan agama Islam. Praktek yang tadi pengantin. Nah Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Baik. Bagaimana cara Bapak mengembangkan sikap positif terhadap siswa mengenai pembelajaran PAI ini Pak? Cara mengembangkan ya. Iya. Jadi kalau di pembelajaran PAI itu Bapak selalu kalau masuk tuh bertanya ya apa yang terus dilakukan dalam setiap pertemuan itu, terutama Bapak sering mengajak anak-anak untuk selalu dekat dengan Allah ya. Salah satunya untuk meminta anak-anak itu untuk berzikir ya. Terus sholatnya udah belum misalnya di jam ba'da zuhur Bapak masuk di kelas, ayo yang belum sholat silakan sholat dulu gitu, kalau misalnya ada yang belum ya. Kemudian yang lain-lain terutama zikir ya, Bapak minta anak-anakku untuk kalian selalu dalam setiap saat untuk selalu ingat Allah, salah satunya dengan zikir gitu, dengan berzikir ya. Nah, gimana tanggapan Bapak soal siswa yang menganggap pembelajaran PAI ini sepele Pak? Iya, oleh karena itu maka inilah pentingnya Bapak memberikan pembelajaran PAI ya. Karena mungkin ketidaktahuan anak-anak bahwa sebenarnya yang paling penting dalam hidup kita itu adalah mempersiapkan untuk kehidupan yang kekal abadi selamanya, yaitu melalui pendidikan agama Islam salah satunya. Makanya Bapak selalu menekankan kepada anak-anak untuk rajin beribadah gitu ya, untuk rajin berbuat baik ya, karena itu merupakan tabungan untuk akhirat kita, dan itu memang yang kita yakini sebagai umat Islam gitu. Kalau ini Pak, gimana cara Bapak menghadapi situasi di mana siswa punya pemahaman atau pandangan agama yang berbeda Pak? Iya, tentu kan setiap orang punya cara pandang ya, tapi selama cara pandang yang berbeda itu selama positif sih ya menurut Bapak nggak masalah ya. Tapi kalau yang sudah menyimpang misalnya tidak sesuai dengan ajaran agama ya yang diajarkan Nabi Muhammad, maka paling tidak Bapak ajak ngobrol ya, diskusi, sehingga kemudian paling tidak dari obrolan itu, dari diskusi itu kemudian bisa ditangkap ya apa yang menjadi kekeliruan kalau memang itu keliru gitu ya. Iya. Kalau cara Bapak diskusi di kelas ya Pak tentang perbedaan keyakinan agama dengan tetap mempromosikan rasa saling menghargai, gimana tuh Pak? Toleransi gitu. Iya. Nah, ini kan ajaran agama Islam tuh adalah agama yang paling moderat ya. Karena dimanapun coba kita saksikan Islam mayoritas itu tidak pernah ya dalam tanda kutip ya mengintimidasi atau mengusir atau membunuh yang di luar, yang minoritas ya. Tapi justru kebanyakan yang kalau Islam minoritas
maka di negara-negara tertentu banyak justru yang muslim yang tertindas gitu. Nah, jadi untuk moderasi Nabi Muhammad sangat lengkap ajarannya, bahwa Nabi Muhammad mengajarkan agar lakum dinukum waliyadin, untuk kamu agamamu, untuk agamaku. Itu udah jelas kan bahwa kita harus toleran, kita ya harus bertoleransi dan juga tidak boleh menyakiti, karena kata Nabi kalau menyakiti umat lain maka sama saja menyakiti diri Nabi itu. Lanjut nih Pak, ada nggak sih tantangan selama Bapak mengajar PAI dan ini Pak? Belajar dan mengajar PAI ini Pak? Tantangan ya? Iya, tantangannya Pak. Ya banyak, karena salah satunya adalah bagaimana membiasakan, itu yang sulitnya. Membiasakan untuk selalu istiqomah dalam bahasa agamanya, untuk selalu konsisten dalam kebaikan gitu ya. Oleh karena itu maka kemudian ini menjadi tantangan menurut Bapak ya, karena namanya keimanan itu kadang naik kadang turun. Oleh karena itu maka Bapak selalu memberikan pengertian, memberikan pemahaman, mengajak anak-anak untuk selalu berbuat kebaikan dalam setiap hidupnya gitu. Dan cara mengatasi tantangan ini bagaimana Pak? Ya tentu bahkan Bapak pernah ya, kalau misalnya bagaimana cara mengingat Allah itu kan terlalu abstrak ya, maka kemudian Bapak anak-anak itu di kelas tuh Bapak bikin print out ya, salah satunya adalah di tembok di depan itu ke sebelah kiri dan kanan membuat agar selalu ingat Allah ya, diberikan tulisan sudahkah Anda berzikir hari ini gitu. Jadi setiap hari itu anak-anak ngelihat itu, jadi itu salah satu mengatasi masalah agar selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini gitu ya. Dan kita akan lanjut pertanyaan ya Pak. Iya. Apa sih motivasi Bapak yang mendorong Bapak untuk mengejar, Bapak kan sudah S3 nih ya Pak? Bukan sudah, sedang S3. Bapak sedang mengajar. Sedang kuliah, sedang proses ya. menyelesaikan. Ya. Kenapa? Apa sih Pak? Motivasi. Dorongan Bapak motivasi dorongan Bapak untuk S3 ini. Ya satu karena tuntunan dan ajaran agama ya. Karena menuntut ilmu itu wajib dari buaya, dari kecil sampai menuju liang lahat. Sebelum mati ya kita harus terus berproses menggali ilmu pengetahuan. Nah jadi itu yang mendorong, mudah-mudahan juga ini juga memotivasi anak-anak Bapak pribadi maupun anak-anak yang Bapak ajar di sekolah, agar mereka melihat contoh konkret ya, bahwa gurunya juga belajar sampai setinggi-tingginya begitu ya, sehingga kemudian ada yang mudah-mudahan terinspirasi dari pengalaman Bapak dalam belajar sampai dengan sekolah yang S3 ini gitu. Selama kuliah itu Bapak mempelajari materi PAI atau ada yang lain nggak sih Pak? Enggak, kebetulan kan sudah gurunya juga Bapak udah senior ya di sini ya. Jadi Bapak mempelajari tentang manajemen pendidikan. Jadi bagaimana mengatur. Jadi lebih pada jadi manajerial ya. Sekolah ini agar lebih baik lagi di masa depan gitu. Kalau nggak salah nih Pak, Bapak benar ingin menjadi pengawas. Benar itu Pak? Oh, bukan benar ini ya, bukan benar. Jadi pemerintah Provinsi Banten butuh pengawas gitu. Jadi ya Bapak mendaftar ya. Jadi prosesnya itu bagaimana Pak? Iya, jadi pemerintah Provinsi Banten kekurangan pengawas sekolah SMA, SMK dan SKH ya. Kemudian Bapak mendaftar ya sebagai salah satu calon pengawas di SMK. Kemudian ada proses tadi itu tes ya, administrasi, kemudian tes substansi, kemudian ada diklat ya 3 bulan, akhirnya selesai gitu. Hanya saja sampai hari ini sudah punya sertifikat pengawas ya, tapi belum ada kesempatan untuk diangkat gitu ya.
Jadi baru proses ya Pak? Sudah, cuma tinggal diangkatnya yang belum oleh iya. Provinsi Banten gitu. Gimana cara Bapak untuk memenuhi seorang pengawas Pak? Oh jadi ya, jadi kalau memenuhi dalam arti apa ya? Kalau memenuhi bagaimana jadi pengawas yang baik mungkin, Iya. gitu ya. Tentu saja kita pertama harus banyak menggali informasi ya terkait dengan kepengawasan. Kedua juga harus kalau misalnya jadi pengawas di sekolah tertentu kita harus melakukan analisis SWOT namanya ya. Kelemahannya, kekurangannya, tantangannya ya, ancamannya apa saja, kemudian kita buatkan program. Sehingga kemudian kita bergerak atau kita bekerja berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan potensi yang ada di sekolah itu. Sehingga nanti kerja-kerja kita sebagai pengawas nanti akan lebih efektif karena memang itu yang menjadi kebutuhan sekolah tersebut gitu. Ya. Nih Pak, pertanyaan kita sedikit lagi deh Pak. Kalau kesah Bapak selama berkarir apa saja nih Pak? Ayo Pak, berkeluh kesah. Aduh, nggak usah keluh kesah ya. Nggak ada lah, nggak ada paling tidak ya sebagai manusia biasa kadang-kadang juga ada apa namanya jenuh ya, ada itu boring sedikit-sedikit, tapi kita nikmati ya dalam hidup karena memang inilah profesi kita hari ini Bapak ya sebagai guru di SMK 1 mau apa lagi kan gitu ya, pengen jadi bos yang nggak bisa gitu ya karena memang di dunia pendidikan gitu, jadi akhirnya nggak ada lah gitu ya, relatif tidak terlalu ada keluh kesah, semuanya enjoy, dinikmati karena berbagi ilmu itu ada suatu hal yang menyenangkan buat Bapak dan juga menurut agama juga demikian ya, harus disebarkan ilmu pengetahuan itu. Nih terakhir Pak, ada nggak yang mau Bapak sampaikan kepada siswa-siswa SMK Negeri 1 Rangkas Bitung ini Pak? Terkait disampaikan? Iya, biar makin semangat. Oh, semangat. Kata-kata. Oh, kata-kata. Oke. Idiom atau motivasi ya? Iya, motivasi. Jadi ada dalam peribahasa Arab tuh ini namanya. Ish kariman aumut syahidan. Artinya kalau kita hidup itu harus penuh dengan kemuliaan. Harus menjadi orang baik. Jangan menjadi sebaliknya ya. Kalaupun nanti kita akhirnya meninggal, maka matilah kita sebagai seorang mujahid, orang yang disayang oleh Allah gitu ya, yang sayang sama Allah. Kemudian artinya bahwa ketika hidup di dunia kita itu bermanfaat, kemudian di akhirat pun oleh Allah dicintai. Demikian mungkin yang dikasih dari Bapak. Gak kerasa nih Sobat Menpot, kita udah di penghujung episode gitu ya. Sebelum kita akhiri episode ini, saya sebagai podcaster mengucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Menpot yang udah menonton sampai akhir, dan terima kasih kepada Bapak. Ya, sama-sama. Sudah meluangkan waktunya ya Pak untuk hadir di sini. Dan juga buat Sobat Menpot, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga di-share supaya teman-teman kalian dapat ilmu dari kita nih. Oke, saya akhiri di sini. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.